Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Sekelompok anak muda pendaki gunung telah 3 jam berjalan mengikuti rute yang diberikan. Namun mereka belum juga sampai ke pos tujuan sesuai dengan estimasi waktu. Namun mereka bersikukuh kalau rute mereka sudah benar dan terus melanjutkan perjalanan. Setelah hampir 5 jam, mereka sadar dan mengakui bahwa mereka salah jalan. Situasi rute yang mereka tempuh tidak sesuai dengan gambaran yang disebutkan dalam panduan. Mereka fix tersesat. Dan kita kembali, mereka bersepakat dan segera turun kembali ke base camp. Sesampainya di base camp, mereka bertemu dengan petugas di sana. "Beruntung kalian menyadari kekeliruan kalian," kata petugas. "Rute kalian tadi menuju area rawan longsor yang dapat sangat berbahaya jika kalian terus berjalan." Mungkin kita juga punya pengalaman yang mirip atau serupa. Kita sudah berjalan sejauh ini, kemudian kita mulai melihat tanda ada sesuatu atau ada tindakan kita yang mungkin keliru atau memang keliru. Mau kembali sayang, semua perjuangan sudah sejauh ini. Kalau kita ulang lagi dari awal sayang sekali. Mau diteruskan sepertinya makin sulit, makin banyak yang akan jadi nggak benar. Coba putuskan, mungkin lebih baik sebenarnya kita segera kembali ke base camp. Namun ada banyak orang yang bisa bersikap lain. Meski tahu bahwa langkahnya salah atau sudah nggak benar, ia tetap melanjutkan langkahnya yang salah itu. Orang tahu bahwa korupsi itu salah, namun tetap saja orang korupsi. Orang tahu ketidaksetiaan menghancurkan keluarga, namun tidak berusaha kembali dengan berbagai dalih. Pasanganku begini sih, begitu sih, wajar kalau saya begini. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu kita untuk kembali ke base camp. Tapi kembali ke awal mungkin bisa jadi jalan terbaik. Kembali ke awal dan jalan sesuai firman akan menjauhkan kita dari segala daerah-daerah lawan longsor yang dapat menjerumuskan kita lebih jauh lagi ke dalam jeratan dosa. Walaupun tidak sedikit orang memilih untuk mengeraskan hati, bahkan ada yang dengan sadar mengabaikan semua tanda yang dilihat dan dimengerti dan bersikukuh melanjutkan langkah meskipun tahu langkah itu salah. Mungkin memikirkan betapa malunya ia jika ia mengakui kesalahan atau kegagalannya. Tapi tidak sedikit yang keras hati, yang memang keras karena kebebalannya dan menolak keras untuk kembali ke base camp. Amsal 28 ayat 14b mengingatkan, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Anak bungsu yang hilang setelah mendapat akibat dari perbuatannya yang keliru dengan segala kegagalan dan keterpurukannya memutuskan untuk kembali ke base camp, kembali ke rumah bapaknya, dan keputusannya itu menyelamatkannya, menjauhkan dia dari segala malapetaka yang pasti akan menghancurkan hidupnya. Jika saat ini kita disadarkan bahwa ada yang keliru dan tidak sesuai firman, itu mungkin cara Tuhan mengingatkan kita untuk menghindarkan kita dari hal-hal buruk. Itu sinyal agar kita berhenti sejenak, memperhatikan, mengecek langkah kita sebelum terlalu jauh lagi melangkah. Mengeraskan hati terhadap kesadaran itu dan bersikukuh untuk berjalan pada jalan yang mungkin salah atau sudah jelas salah adalah mencelakakan diri dan merendahkan kebaikan Tuhan. Kembalilah ke base camp. Bapa di sorga tidak akan menolak kita. Bapa akan menerima kita apa adanya. Ia mengasihi kita sampai datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa melalui Kristus Yesus Tuhan. Yohanes 6 ayat 37b berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami dan selalu menunggu kami ketika kami tersesat, ketika kami salah arah, dan ketika kami kembali ke base camp, kembali kepada Tuhan, melihat dan mengecek kembali hidup kami sesuai dengan firman, maka kami percaya Engkau Allah yang juga akan menolong kami, menuntun kami kembali untuk berada di jalan yang lebih baik, yang lebih benar, yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk peka, tolong kami untuk bisa percaya dan juga mengambil waktu berbicara kepada Tuhan untuk memutuskan yang baik dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.